Umat yang dikasihi Allah, Salam. Selamat hari Minggu saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Mendengar apa yang dinyanyikan oleh paduan suara Betel, bahkan saudara Pilatus di Mara, membuat saya berpikir bahwa ada orang yang bernyanyi karena memang ingin tampil orang lihat dia menyanyi. Dan karena itu ada banyak paduan suara yang hanya gabung suara. Entah berdiri di depan mau menyanyi, kok mulut hanya terbuka, kok yang penting berdiri. Supaya orang tahu bahwa dia menyanyi. Sonde latihan. Tetapi pas menyanyi ya, itu gabung suara namanya. Ya. Yang penting dia berdiri. Dan orang-orang yang juga mengambil posisi untuk bernyanyi, karena penghayatan tentang bagaimana cara Tuhan menuntun. Bagaimana cara Tuhan memelihara. Bagaimana cara Tuhan menjaga saya. Saya merenung apa yang dinyanyikan oleh Pilatus tadi. Tentang apa yang kuingini dalam hidup. Apa yang membuat saya harus mengambil keputusan untuk menjalaninya. Saudara terkasih Kristus. Apa yang menjadi dasar dalam setiap tindakan kita? Apa yang menjadi dasar dalam setiap perbuatan kita? Apakah supaya Anda dipuji? Apakah supaya Anda dikatakan baik? Apakah Anda supaya dikatakan bahwa Anda adalah orang yang taat? Apa, saudara? Ada orang yang benar-benar dia taat benar di lampu lalu lintas. Lampu merah, dia berhenti. Tetapi di saat tertentu, dia lihat orang lewat lampu merah, pas lampu merah, karena buru-buru, dia lewat juga. Ya. Apakah dia orang yang tidak taat aturan? Apa yang menjadi dasar dalam setiap tindakan kita, saudara terkasih? Paulus menantang jemaat Tuhan di Roma. Apa yang menjadi dasar untuk Anda bermegah? Apakah Anda menjadi orang-orang yang taat dalam melakukan hukum Taurat? Apakah Anda melakukan sesuatu dan kemudian Anda dibenarkan? Paulus berkata, tidak. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Tetapi berdasarkan iman. Saudara, ada orang yang bisa melakukan sesuatu karena bisikan orang lain. Ada orang yang bisa melakukan sesuatu karena dikompor oleh orang lain. Dan kemudian melakukan kejahatan kepada orang lain. Membunuh karakter orang, mematikan langkah orang. Apa dasar kita melakukan sesuatu? Paulus menantang jemaat Tuhan. Karena beriman. Karena itu bacaan kita mengatakan, sebab itu ayat yang pertama. Kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Anda dituntut untuk melakukan suatu hal berdasarkan aturan hukum, Anda harus menjadi orang yang taat hukum. Tidak boleh tidak. Anda taat benar. Tapi kalau Anda keluar dari situ, Anda akan berhadapan dengan hukum. Dan karena itu saudara terkasih Kristus, dalam melakukan hukum Taurat, titik koma tidak boleh tidak harus dilakukan. Nah, banyak yang terjadi adalah orang-orang mengajarkan tentang hukum Taurat untuk melakukan hukum Taurat dalam ajarannya. Tapi perilaku mereka justru bertentangan dengan berbagai sikap dan tuntutan daripada hukum Taurat. Mereka dituntut benar-benar untuk ada dalam melakukan suatu tanggung jawab yang benar di hadapan Allah. Aturan-aturan dilakukan secara baik. Tetapi dalam kehidupan hari-hari, mereka tidak menunjukkan tentang satu prinsip kebenaran yang harus ditunjukkan berdasarkan apa yang mereka imani di dalam kehidupan mereka. Contoh, Anda tekun melakukan tanggung jawab ibadah. Setiap ibadah minggu tekun melakukannya. Anda hadir beribadah, pimpin ibadah, khotbah, pimpin pembacaan mazmur pujian, baca Alkitab, tekun menyanyi berdoa. Tetapi hubunganmu dengan tetanggamu tidak beres. Hubunganmu dengan rekan temanmu tidak beres. Kamu merancang kejahatan bagi orang lain. Mengikuti aturan-aturan. Tetapi relasi kemanusiaan
tidak benar. Bahkan cenderung berpikir jahat kepada orang lain. Saudara terkasih Kristus, ini merupakan satu kredo yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan di Roma. Tentang bagaimana kehidupan umat yang harus melihat tentang kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Yang dilakukan Allah bagi manusia. Apa yang harus manusia lakukan? Dasar perbuatanmu apa? Berdasarkan suatu perbuatan. Saudara terkasih Kristus, Anda dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang lebih tinggi dalam tingkatan-tingkatan berdasarkan aturan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dan karena itu, orang tidak menjadi hamba hukum atau hamba aturan. Tapi dia harus melakukannya dalam kerelaan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam ungkapan syukur. Amin. Itu yang membuat orang melakukannya jujur, tulus. Bukan di muka lain, di belakang lain. Tetapi kejujuran dan kebenaran dalam hatinya. Karena dia mengerti kebenaran itu. Bapak Ibu, orang ingin hidup dalam damai sejahtera. Orang tidak mau hidup munafik. Orang mau hidup hatinya damai. Benar, penuh sukacita. Itu yang dikehendaki. Karena itu Paulus bilang, mau hidup dalam damai sejahtera. Hidup karena iman. Itu hidup dalam damai sejahtera. Dia mengatakan inilah jalan masuk untuk orang mengalami kasih karunia. Bukan karena perbuatan. Bukan karena aturan, bukan karena hukum. Tapi orang mengerti benar dalam suatu pemahaman bahwa ini benar, ini salah. Dan karena itu dia menjalaninya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena suatu kesadaran diri. Saya harus melakukan ini. Apa persembahan yang Anda berikan kepada Allah? Apakah supaya kemudian Anda dinilai bahwa Anda melakukan persembahan? Atau apa pelayanan yang Anda lakukan kepada Allah? Supaya orang mengatakan bahwa itu orang melayaninya hebat. Bahwa itu orang rajin. Apa? Dasarnya apa? Karena Allah telah melayani saya. Amin. Dasarnya apa? Karena Allah telah melakukan keselamatan bagi saya. Anda mau melakukan persembahan supaya orang bilang bahwa Anda punya uang banyak, Anda punya banyak kekayaan. Dasarnya apa? Karena saya diberkati Allah. Hidupku harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Paulus mengatakan bahwa bermegalah dalam Tuhan, dalam iman, bukan karena perbuatanmu. Kamu mau melakukan sesuatu melihat kebenaran. Itu yang terjadi, saudara. Kalau tidak, kita badan besar tapi kita anak-anak. Badan besar tapi seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Iman yang dewasa itu yang dituntut. Sulit anak-anak kecil main kelereng. Kalau misalnya dorang satu dengan yang lain bertengkar. Yang satu ambil dia pun kelereng, dia sono main dengan lula ya, lu curang. Yang satu bilang, bejo sono main dengan luna. Selesai dia balik belakang dan bubar dua-dua. Orang dewasa tidak begitu. Dia akan datang, dia bilang, kenapa Pak? Ada apa Pak? Mari kita bicara. Itu dewasa. Paulus menuntun jemaat. Jangan sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi masih tetap iman kanak-kanak. Iman karena takut. Tapi iman karena mengalami damai sejahtera Allah. Itu beriman. Beriman yang baik untuk melihat tentang bagaimana kasih Allah tercurah bagi kita. Orang-orang seperti ini Paulus mengatakan, walaupun mereka ada dalam kesengsaraan hidup, tetapi sukacita tidak akan meninggalkan mereka. Walaupun mereka ada dalam penderitaan, Paulus bilang, mereka akan tetap tekun. Bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang-orang seperti ini, walaupun hidup sulit, walaupun sengsara, walaupun menderita, tapi sukacita tidak hilang di hati, kan itu mereka tekun dalam hidup. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Karena mereka mengerti benar bahwa di dalam berbagai persoalan Allah sedang membentuk, Allah sedang mengubah, Allah sedang membaharui untuk menjadi semakin lebih baik.
Karena mereka tahu benar bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup mereka untuk kebaikan mereka. Dan karena itu saudara terkasih Kristus, dasar dari seluruh perbuatan dan sikap kita harus jelas. Jangan mau buat sesuatu untuk makan puji. Dasar dari seluruh tindakan kita harus jelas. Karena kita harus menjadi orang-orang yang layak di hadapan Allah. Kalau tidak, Anda tidak layak. Apapun yang dilakukan, Tuhan bisa, itu satu Tuhan bisa. Harus menjadi orang-orang yang layak. Dalam seluruh tindakan, dalam seluruh perbuatan. Bahkan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dia tahu benar. Yang dia lakukan bukan untuk mencari pujian, untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari apa-apa, tetapi supaya lewat dia kebaikan dirasakan oleh orang lain. Lewat dia orang melihat kasih sayang Allah. Lewat dia orang melihat tentang kebaikan Allah. Itu orang-orang yang hidup dalam iman. Tidak perlu dibilang-bilang. Mereka tahu benar apa yang mereka harus lakukan. Karena mereka mengerti tentang cinta kasih Tuhan. Tidak perlu disuruh. Mau melakukan tugas dan tanggung jawab dalam gereja pemuda, tidak perlu suruh-suruh. Tetapi karena mengerti, Tuhan mendandani saya, Tuhan menguatkan saya akan bekerja untuk Tuhan. Amin. Tidak perlu untuk suruh-suruh. Mau melakukan sesuatu bukan karena orang mau puji kita. Bukan karena kita punya jabatan ini, bukan. Tetapi karena kita dipercayai Allah. Kita dipakai oleh Allah. Dan karena itu jemaat Tuhan di Roma dituntun untuk memahami dan mengerti ini. Supaya mereka bertumbuh bersama-sama. Mengerti tentang cara Allah membentuk mereka sebagai jemaat. Mengerti bahwa mereka diberikan tanggung jawab yang sama. Mengerti bahwa mereka bertumbuh, mereka ada dalam suatu tanggung jawab itu karena Yesus mati bagi mereka. Bukan karena ada orang punya jabatan istimewa. Bukan karena orang diberikan hak istimewa. Tapi karena Allah yang satu itu mati untuk mereka semua. Dan karena itu semua punya tanggung jawab untuk melakukan kebenaran karena Allah mati untuk mereka. Dan kebenaran itu tidak hanya ada dalam gereja, tapi juga keluar sampai di tengah-tengah masyarakat. Keluar dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dan karena itu menjadi satu kesaksian Injil yang baik. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Meyakini dia dalam hidup. Tapi mampu mentransfer itu bagi orang lain. Apa artinya Anda rajin beribadah, Anda tekun. Tapi Anda tidak mampu mentransfer kebaikan Allah bagi orang lain. Bahkan atas nama hukum Anda membuat orang lain susah dan menderita. Nama baik tercoreng dengan dalil bahwa ini aturan, ini hukum. Tapi Anda menjadi orang yang tidak menghadirkan belas kasih Allah. Apa yang Yesus minta? Belas kasihan, itu yang aku mau. Bukan persembahan, belas kasihan itu yang aku mau. Dan Yesus menghendaki orang-orang Kristen seperti itu, yang membuat kita beda. Kekristenan itu beda. Dia beda bukan karena dia menjadi suatu agama yang yakin bahwa akan masuk surga. Tidak. Surga itu bukan hak atau bukan segala upaya kita karena perbuatan kita. Tetapi itu karena anugerah Allah, belas kasih Allah, iman kepada Allah. Kita dapat itu. Itu pasti. Tetapi belas kasih, anugerah yang membuat kita untuk itu. Jadi jangan atas nama dalil kemudian orang menyusahkan orang lain. Di atas nama aturan, lalu kemudian kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang-orang Kristen tidak seperti itu. Yesus membolak-balikan pandangan orang Yahudi. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus membolak-balikan. Kalau orang minta kamu pakaian, kasih dia jubah, belas kasih. Kalau orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil dengan dia, belas kasih. Jika orang tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan, belas kasih. Itu Yesus. Dan itu syarat yang dia minta dari kita, saudara. Itu syaratnya tidak diminta oleh pemimpin agama.
Yesus meminta syarat itu. Anda mau layak, itu yang dia minta. Bodoh namanya kalau orang tempelin pipi kiri bilang, kawan, satu kanan lain, mari tempel yang lain. Kan Yesus bilang lah. Tidak begitu, tapi Anda mengasihi orang. Mengasihi dengan tulus. Sehingga sampai Anda takut untuk melakukan kejahatan. Karena Anda mengasihi. Sampai Anda berjuang dengan hatimu karena Anda mengasihi. Sampai Anda bertanya yang beta bikin ini betul ke sonde karena Anda mengasihi. Itu kasih. Apapun yang orang katakan, Anda akan berjuang dalam pergumulan hatimu. Karena Anda mengasihi. Dan Anda membiarkan roh Allah yang berbicara bagi engkau. Paulus bilang, ini hidup dalam damai sejahtera. Tanpa dipaksa. Karena kebenaran yang kita yakini. Saudara terkasih Kristus, Paulus mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan karena itu kita layak bermegah. Kita layak bermegah karena kita hidup dalam pendamaian dengan Allah, tapi juga pendamaian dengan sesama. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman. Yang Tuhan izinkan kami dengar, kami hayati. Meteraikan dalam hati kami. Supaya kami menjadi milik yang berkenan kepadamu. Hidup dalam iman untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Melakukan kebenaran berdasarkan penghayatan terhadap Engkau. Dan kebenaran itu lahir karena kami mengalami pembenaran oleh-Mu. Sehingga seluruh tindakan kami lahir dalam kejujuran, ketulusan, dan kebenaran. Dan kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Engkau. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Supaya hidup kami adalah hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Allah yang telah membenarkan kami. Kami berdoa, berserah kepada Bapa di surga. Amin.